Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Apakah Bapak Ibu hari ini berpuasa? Saya percaya apa yang sudah kita kerjakan selama beberapa waktu ini untuk pergumulan kita, gereja kita, bahkan untuk pribadi kita, Tuhan akan menjawabnya. Dan terlebih hari ini secara khusus ketika kita berdoa dan berpuasa, saya yakin percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita serta pertolongannya dalam kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Membuka firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar di dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu berkarya dalam kehidupan kami. Kau menolong kami, Kau memampukan kami untuk kami bisa melalui setiap tahapan-tahapan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan setiap firman-Mu. Berbicara Tuhan, kami siap mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau beri judul renungan pada malam hari ini, perintah untuk memberitakan Injil. Bisa dibuka di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Ketika Anda pergi ke suatu tempat yang jauh, apa yang berkesan dan apa yang paling diingat? Pertanyaan ini pernah saya sampaikan dalam renungan doa Rabu. Hari ini saya sampaikan kembali. Apa yang Bapak Ibu ingat? Apa yang Bapak Ibu nikmati ketika berpergian jauh, ketika berkunjung di satu tempat? Yang pasti, yang pertama adalah Bapak Ibu mengingat tempat itu, lingkungannya, suasananya, makanannya, masakannya, orangnya. Bagaimana mereka menerima Bapak Ibu? Tentu itu menjadi sebuah ingatan yang paling dinikmati, paling membawa satu dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita mengingat tempat itu, kita mengingat keindahannya, kita mengingat segala sesuatu yang kita rasakan pada waktu itu. Nah, di dalam tema kita pada pagi hari, malam hari ini, kita akan membicarakan tentang bagaimana Yesus sesudah kematiannya, Dia tidak hanya mati, tetapi Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari. Dan kita sedang menikmati masa-masa 40 hari. 40 hari di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Dan di dalam pembacaan yang kita baca pada sore hari ini, kita bisa melihat bagaimana di tengah situasi Yesus menampakkan diri. Yesus berkata kepada murid-murid bahwa kamu akan melihat Yesus di Galilea. Nah, dalam situasi itu terjadi dua sikap yang berbeda ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus di Galilea. Sikap yang pertama yang terjadi, silakan dibaca di dalam Matius 28 ayat yang ke-17. Di sana ada dua kelompok yang berbeda dalam satu kumpulan murid-murid Yesus. Ketika bertemu dengan Yesus, kelompok yang pertama mereka menyembah kepada Yesus. Tetapi kelompok yang kedua mereka ragu-ragu, masih ada keraguan. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, sudah selama ini, sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Kita menjadi kelompok yang mana? Apakah kita kelompok umat yang menyembah, atau kita kelompok umat yang ragu-ragu seperti murid-murid Kristus ini? Ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah kita, ketika Tuhan Yesus tiba-tiba menampakkan diri dengan wujudnya, dengan eksistensinya, pertanyaan saya,
Apa yang akan saudara lakukan ketika saudara bertemu dengan Yesus? Apakah seperti murid-murid ini? Ya, kita bisa melihat dan kita bisa belajar dari kisah ini. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Ketika Yesus melihat ada keraguan, ketika Yesus melihat ada kelompok murid yang menyembah, ada kelompok murid yang ragu-ragu, apa yang Yesus lakukan? Ya, Yesus datang mendekati mereka dan mereka, ya, apa yang dilakukan Yesus? Yesus menunjukkan dirinya kepada mereka. Ini luka, ini bekas paku. Yesus mendekati mereka dan memberikan kekuatan kepada mereka karena mereka ragu-ragu. Jadi Yesus yang pertama meyakinkan mereka, meyakinkan bahwa aku hidup setelah 3 hari mati. Yesus menyatakan kepada mereka, sekarang aku hidup. Bahkan di ayat yang ke-18 Yesus mengatakan bahwa Dia memberikan kepada murid-murid segala kuasa telah diberikan baik di surga maupun di bumi. Yesus mengatakan itu di ayat 17. Dan di ayat 18 Yesus menyatakan kembali kepada murid-murid bahwa Dia mengutus murid-murid itu pergi, menjadikan semua bangsa murid, baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ini menunjukkan apa? Yesus tidak hanya memberikan materi, Yesus tidak hanya memberikan ini loh, harus begini, tidak. Tetapi Yesus memberikan contoh teladan. Yesus memberikan dirinya sebagai teladan hidup. Yesus memberikan dirinya sebagai bukti bahwa Dia nyata, Dia sungguh-sungguh hadir, Dia sungguh-sungguh ada dalam kehidupan murid-murid. Yesus hadir, kuasa Yesus hadir, kuasa Yesus nyata di dalam kehidupan murid-murid. Ya, keraguan-raguan di antara murid-murid ini tidak hanya terjadi di dalam kehidupan para murid. Kalau kita melihat, kalau kita memperhatikan, akhir-akhir ini ada banyak orang meninggalkan Tuhan karena ingin apa? Kaya, karena ingin popularitas, karena ingin menjadi orang sukses, sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Saya diberkati dengan cerita seseorang yang baru-baru ini meninggal, namanya Antonio Vieira Monteiro. Dia seorang presidir Santander Bank Portugal. Dia meninggal karena COVID-19. Yang aneh atau yang unik di sini bukan karena kematian si orang miliarder ini, bukan kematiannya yang saya ingin bicarakan, tetapi anaknya, putrinya, yang putri perempuannya, dia berkata dalam status sosial, dia menyatakan begini, kami dilahirkan kaya raya, tetapi ketika ayahku meninggal, dia meninggal seorang diri, sulit bernapas seperti dicekik, karena mencari sesuatu yang gratis dan tanpa biaya, yaitu udara. Sedangkan hartanya yang dikumpulkannya tidak dapat membantunya, bahkan ditinggalkannya begitu saja. Dari cerita ini, dari tulisan ini, saya mengamati bahwa harta kekayaan semuanya itu sia-sia. Ya, semuanya itu sia-sia. Memang kita butuh kekayaan, memang kita butuh popularitas, memang kita butuh, tetapi itu bukan yang utama. Kenapa? Yesus mengatakan kepada kita, jalan kebenaran dan hidup hanya ada di dalam Dia. Dia yang menjadi jalan, Dia yang menjadi hidup, Dia yang menjadi kebenaran dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita utamakan Yesus,
Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan pertolongan. Maka di ayat 19 dikatakan oleh Yesus, pergilah. Yesus mengutus murid-murid pergi memberitakan Injil. Yesus mendampingi mereka dengan kuasa dan kehadirannya melalui kuasanya di dalam kehidupan murid-murid. Nah, dari cerita ini kita dapat melihat bahwa kekayaan seseorang tidak menjadi jaminan kehidupannya ketika dia sudah mati, tetapi Kristus menjadi jaminan kehidupan ketika orang itu menjadi percaya kepada Yesus. Bagian yang kedua yang saya mau katakan, Yesus tidak hanya memberi teladan melalui ucapannya, tetapi Yesus juga memberi teladan melalui caranya. Cara untuk memberitakan Injil, cara untuk menyampaikan Injil, cara untuk menyampaikan kabar baik. Tidak hanya memerintahkan untuk pergi, tetapi dia berkata, baptislah dan ajarlah. Ajarlah sesuai dengan teladan yang sudah dilakukan oleh Yesus. Oleh karena itu, mari kita terima bersama-sama. Menjadikan semua bangsa murid adalah tugas kita bersama. Menjadikan semua bangsa murid Kristus adalah tanggung jawab kita. Ketika kita mau melakukan, maka poin yang ketiga yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu adalah, dan ketahuilah ada jaminan pasti, yaitu Yesus menyertai kita selama-lamanya. Ada jaminan pasti, Yesus menyertai kita, saya dan Bapak Ibu. Ketika kita mau memberitakan Injil, ketika kita mau memberitakan damai sejahtera yang kita terima daripada Tuhan, ketika kita menerima apa yang Tuhan berikan, bagikan itu juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Pernyataan Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu, melewati akal pikiran manusia. Asalkan kita mau pergi, maka Yesus akan menyertai melalui kehadiran dan kuasanya. Di ayat yang ke-17, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur sore hari ini kami diingatkan kembali untuk kami pergi menjadikan bangsa murid-murid Kristus. Yesus telah mengajarkan kepada kami caranya untuk kami dapat memberitakan, untuk kami dapat mengajarkan, untuk kami dapat memproklamasikan Injil Kerajaan Allah kepada setiap orang yang belum percaya, yang mereka saat ini sedang ragu-ragu, mereka yang saat ini sedang bimbang, yang sedang lemah iman, mereka yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Ajarilah mereka supaya mereka dapat memberitakan Injil Kerajaan Allah, bukan dengan takut dan gentar, melainkan dengan berani, karena ada kuasa dan pemeliharaan Tuhan yang ada sampai selama-lamanya. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan renungan kami, firman Tuhan hari ini, untuk menjadi kekuatan dalam kehidupan iman jemaat. Dan kami percaya di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin.